baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Asri Sekar Mawar Firdausi, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Perkenalkan, saya Nabila Nurjaski Agustin bersama rekan saya Nadia Eka Firiski Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Peran Psychological Capital dalam moderasi pengaruh job insecurity terhadap turnover intention melalui job stress pada mahasiswa pekerja di Yogyakarta. Next. Next. Ini gue nyari Aros. Nyari gimana? Oke, nggak bisa beda hari. Selanjutnya pada bab 1 kami akan bahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, yang pertama adalah latar belakang. Fenomena mahasiswa yang bekerja sambil kuliah semakin banyak ditemui pada saat ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mereka juga ingin memperoleh pengalaman kerja sejak awal. Yogyakarta kami pilih karena merupakan kota pelajar dengan jumlah mahasiswa yang sangat besar. Juga cukup banyak mahasiswa yang bekerja sembari kuliah. Namun, sebagian besar mahasiswa bekerja pada pekerjaan yang sifatnya sementara atau fleksibel, sehingga rentan mengalami job insecurity atau ketidakamanan kerja. Kondisi ini dapat menimbulkan stres kerja dan mendorong munculnya keinginan untuk meninggalkan pekerjaan. Penelitian terkait hubungan ini sudah banyak dilakukan pada karyawan formal, namun masih jarang dilakukan kepada mahasiswa pekerja. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat beberapa research gap yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya belum berfokus hanya berfokus pada karyawan formal, sedangkan penelitian ini berfokus kepada mahasiswa pekerja yang memiliki tingkat kepastian kerja lebih rendah. Kedua, mahasiswa pekerja menghadapi tekanan ganda karena harus menjalankan peran sebagai mahasiswa dan pekerja secara bersamaan. Selain itu, penelitian ini juga menjawab rekomendasi penelitian terdahulu untuk menguji model pada kelompok pekerja muda dan non-formal. Next. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui apakah job insecurity memengaruhi job stress dan turnover intention, apakah job stress berperan sebagai mediator, serta apakah psychological capital mampu memperlambat dampak negatif dari job insecurity. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan antara job insecurity, job stress, turnover intention, dan psychological capital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu manajemen serta memberikan manfaat praktis bagi organisasi dan mahasiswa pekerja dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Next. Selanjutnya pada bab 2 kami akan bahas teori-teori yang menjadi dasar penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, serta kerangka pemikiran yang digunakan. Yang pertama ada job insecurity. Job insecurity adalah persepsi ancaman keberlangsungan pekerjaan relevan karena banyak yang bekerja secara freelance, kontrak, atau paruh waktu sehingga memiliki tingkat kepastian kerja yang relatif rendah. Next. Selanjutnya adalah job stress. Job stress ini merupakan kondisi ketika tuntutan pekerjaan dirasakan melebihi kemampuan individu untuk menghadapinya. Stres kerja dapat muncul dalam bentuk rasa tegang, tekanan kerja, kesulitan beristirahat, hingga gangguan kesehatan. Next. Selanjutnya adalah psychological capital. Psychological capital adalah suatu kondisi psikologis positif yang terdiri dari 4 komponen, yaitu hope, efficiency, resilience, dan optimism. Individu dengan psychological capital yang tinggi cenderung akan lebih mampu menghadapi tekanan dan ketidakpastian yang muncul dalam pekerjaannya. Next. Selanjutnya adalah turnover intention. Turnover intention adalah keinginan atau niat seseorang untuk meninggalkan pekerjaannya secara sukarela. Biasanya adalah diawali dengan munculnya pikiran untuk keluar, mencari pekerjaan lain, hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti. Next. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa job insecurity dapat meningkatkan job stress dan turnover intention. Selain itu, psychological capital ditemukan mampu untuk mengurangi dampak negatif dan ketidaknyamanan kerja maupun stres kerja. Next. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk ke hubungan antar variabel dan hipotesis, di mana berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kami menemukan beberapa hipotesis. Hipotesis yang pertama hingga ketiga menguji hubungan langsung antar variabel.
Sedangkan untuk hipotesis keempat menguji peran job stress sebagai mediator, sedangkan hipotesis kelima hingga ketujuh menguji peran psikologikal kapital sebagai variabel moderasi. Secara umum, kami menduga bahwa semakin tinggi job insecurity dan job stress, maka semakin tinggi pula turnover intention, namun dampak tersebut diperkirakan dapat dilemahkan dari psychological capital. Selanjutnya, kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diuji, di mana job insecurity berperan sebagai variabel independen, job stress sebagai mediator, psychological capital sebagai moderator, dan turnover intention sebagai dependent. Model ini diadaptasi dari penelitian Ergun dan rekan-rekan tahun 2023 dengan penyesuaian pada konteks mahasiswa pekerja di Yogyakarta. Selanjutnya masuk ke bab 3 terkait metode penelitian yang akan membahas terkait rancangan penelitian, objek dan waktu, populasi, sampel, data, variabel, dan analisis. Untuk rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori karena bertujuan menguji hubungan sebab akibat antar variabel, di mana model yang digunakan adalah moderate mediation model, yaitu model yang menggunakan pengujian mediasi dan moderasi sekaligus. Penelitian ini bersifat non-eksperimental dan menggunakan desain cross-sectional sehingga data dikumpulkan dalam satu periode waktu. Untuk unit analisis penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang bekerja di wilayah Yogyakarta. Selanjutnya, untuk objek dan waktu penelitian, objek penelitian adalah mahasiswa aktif yang bekerja baik secara paruh waktu, freelance, maupun penuh waktu. Kelompok ini dipilih karena memiliki risiko lebih tinggi mengalami ketidakamanan kerja dan tekanan akibat peran ganda. Selanjutnya, untuk populasi penelitian ini mencakup mahasiswa aktif di Yogyakarta yang jumlahnya lebih dari 300.000 orang. Selanjutnya, untuk sampel dan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling karena responden harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang harus terpenuhi meliputi mahasiswa aktif berusia minimal 17 tahun yang sedang bekerja di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan perhitungan saya dan rekan-rekan, jumlah sampel yang dibutuhkan berkisar antara 110 hingga 220 responden. Oleh karena itu, penelitian ini menargetkan sekitar 150 sampai 200 responden. Selanjutnya, untuk jenis dan prosedur pengambilan data, data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Selain data primer, kami juga menggunakan data sekunder dari BPS terkait survei mahasiswa serta sebagai publikasi ilmiah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu penyusunan dan uji coba instrumen, penyebaran kuesioner, serta proses seleksi dan pembersihan data sebelum dianalisis. Selanjutnya, untuk klasifikasi variabel dan definisi operasional, penelitian ini terdiri dari 4 variabel utama, yaitu job insecurity sebagai variabel independen, job stress sebagai variabel mediasi, psychological capital sebagai variabel moderasi, dan turnover intention sebagai variabel dependen. Masing-masing variabel diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian terdahulu dan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Selanjutnya untuk uji instrumen, sebelum data dianalisis, instrumen penelitian akan diuji terlebih dahulu. Pengujian meliputi validitas konten, validitas konstruk menggunakan CFA, reliability menggunakan Cronbach alpha, serta validitas diskriminan menggunakan AVE. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur variabel penelitian secara akurat dan konsisten. Selanjutnya, teknik analisis datanya akan diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan data memenuhi persyaratan analisis. Untuk menguji metode penelitian, kami menggunakan proses makro model 7 dari Hayes yang sesuai untuk menguji hubungan mediasi dan moderasi secara simultan. Selain itu, digunakan metode bootstrapping sebanyak 5.000 iterasi untuk menguji signifikansi efek tidak langsung. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk presentasi kami cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan kata. Untuk itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.